Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kami akan membawakan berita-berita menarik yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kami telah mengumpulkan berita-berita terupdate yang akan kami sampaikan kepada kalian semua. Dan langsung saja kita mulai berita pertama. Kamerun dan Burkina Faso berhasil melenggang ke semifinal Piala Afrika 2021. Kamerun dan Burkina Faso menjadi dua tim pertama yang berhasil melenggang ke semifinal Piala Afrika 2021. Kini kedua tim tinggal menanti calon lawan yang bakal dihadapi pada babak 4 besar. Kamerun bersua Gambia di Stade Omnisport di Douala, Sabtu 29 Januari 2022. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Kamerun tampil percaya diri. Kamerun mencatatkan 61% penguasaan bola berbanding 39% milik Gambia. Tim berjulukan Les Lions tersebut juga melepaskan 18 tembakan yang 7 diantaranya mengarah ke gawang. Bermain dominan, timnas Kamerun mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Sepasang gol Kamerun disarangkan Kartoko Alkambi pada menit ke-57. Berkat kemenangan ini Kamerun berhak lolos ke semifinal Piala Afrika 2021. Nantinya timnas Kamerun bakal bersua pemenang antara Mesir atau Maroko. Sementara itu, Burkina Faso juga meraih hasil bagus. Bersua Tunisia, Burkina Faso menang berkat gol tunggal Dango Autara menit ke-45. Hasil positif tersebut mengantarkan Burkina Faso menembus semifinal Piala Afrika 2021. Pada babak keempat besar, Burkina Faso akan berduel dengan pemenang antara Senegal atau Guinea Khatulistiwa. Berita kedua, Mesir dan Senegal amankan 2 tiket terakhir ke semifinal Piala Afrika 2021. Timnas Mesir dan Senegal menjadi 2 tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala Afrika 2021. Mesir berhasil mengatasi perlawanan Maroko, sedangkan Senegal mendepak Guinea Khatulistiwa. Menjalani pertandingan perempat final di Stade Omnisport Amnoudo, Ahidjo, Minggu 30 Januari 2022. Mesir tampil percaya diri. Tim berjulukan The Parrots tersebut menorehkan 54% penguasaan bola berbanding 46% milik Maroko. Meski menguasai jalannya laga, timnas Mesir tertinggal lebih dahulu setelah Sofiane Boufal mencetak gol lewat titik putih pada menit ke-6. Kemasukan 1 gol, Mesir tak tinggal diam. Akhirnya Mesir mampu menyamakan skor berkat aksi Mohamed Salah pada menit ke-53. Sampai laga terakhir, skor 1-1 tetap bertahan dan laga berlanjut ke babak tambahan. Pada extra time, timnas Mesir sukses mencetak 1 gol tambahan yang tercipta dari kaki Zegwet pada menit ke-100. Sampai laga berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Mesir tetap bertahan. Hasil bagus juga diraih tim Senegal berhadapan dengan Guinea Khatulistiwa. Senegal merengkuh kemenangan dengan skor 3-1. Ketiga gol Senegal disarangkan Famara Diédhiou pada menit ke-28, Cheikhou Kouyaté menit ke-68 dan Ismail Sarr menit ke-79. Adapun gol tunggal Guinea dicetak Yannick Bouila menit ke-57. Berkat hasil ini timnas Mesir dan Senegal sama-sama lolos ke semifinal Piala Afrika 2021. Lawan berikutnya yang akan dihadapi Mesir adalah Kamerun pada 4 Februari mendatang, sedangkan Senegal bersua Burkina Faso pada 3 Februari 2022. Berita ketiga, Mason Greenwood diciduk polisi, dibekukan dari skuad MU. Penyerang Manchester United, Mason Greenwood, ditangkap polisi karena dugaan pemerkosaan dan kekerasan terhadap kekasihnya, Harriet Robson. Selain itu, MU juga membekukan sang striker dari skuad. Kasus Mason Greenwood mencuat setelah sang kekasih mengunggah video yang menunjukkan dirinya mengalami luka-luka memar, hingga berdarah dengan klaim dianiaya Greenwood. Unggahan itu langsung viral di media sosial. Meskipun kini telah dihapus, publik termasuk fans MU langsung menyerang Greenwood di media sosial karena dianggap bertindak brutal. Pihak kepolisian dan klub bertindak cepat. Kepolisian Greater Manchester sudah mendapatkan informasi tentang gambar dan video di media sosial yang diunggah oleh seorang wanita yang melaporkan insiden kekerasan fisik. Tulis pernyataan kepolisian Greater Manchester seperti dikutip dari BBC Minggu 30 Januari 2022. MU juga tidak tinggal diam. Mason Greenwood langsung mendapatkan hukuman tegas. Berita keempat, Liverpool minta Sadio Mane tak membela Senegal di perempat final Piala Afrika 2022.
Liverpool menurut laporan Daily Mail secara khusus meminta Sadio Mane untuk tidak bermain pada laga perempat final Piala Afrika 2022. Liverpool berharap pemainnya itu tidak mempertaruhkan nyawanya saat membela timnas Senegal. Kekhawatiran Liverpool tentu beralasan karena pada laga sebelumnya, Sadio Mane mengalami cedera kepala. Ketika itu Sadio Mane mengalami tabrakan dengan kiper Cape Verde. Sadio Mane sempat mendapatkan perawatan cukup lama. Namun Sadio Mane masih mampu melanjutkan pertandingan dan mencetak gol untuk Senegal. Cedera atau benturan di kepala biasanya mengharuskan pemain untuk diganti dengan alasan keselamatan. Aturan ini juga diberlakukan di Premier League, kompetisi tempat karir Sadio Mane bersama Liverpool. Berita kelima, Luis Diaz resmi gabung. Ini nomor punggungnya di Liverpool. Luis Diaz akan mengenakan nomor punggung 23 di Liverpool. The Reds menuntaskan transfer bintang FC Porto itu senilai 50 juta pound sterling. Pemain asal Kolombia itu menuju ke Anfield setelah The Reds memenangkan persaingan dengan Tottenham. Diaz akan bersaing dengan Sadio Mane dan Mohamed Salah untuk memperebutkan posisi starter. Transfer Diaz menelan biaya 37,5 juta pound sterling dibayar di awal dan 12,5 juta pound sterling dalam pembayaran tambahan berdasarkan kinerja. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, adalah penggemar berat pemain sayap yang menjadi top scorer Copa America 2021 bersama Lionel Messi itu. Luis Diaz mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan Liga Premier Portugal musim ini. Berita ke-6, formasi mengerikan Everton setelah kedatangan Frank Lampard. Everton sedang membangun kekuatan baru di Liga Inggris. Usai memecat Rafael Benitez, rival sekota Liverpool itu disebutkan bakal segera mengumumkan peresmian Frank Lampard sebagai manajer anyar. Jika menilik strategi legenda Chelsea itu, Lampard gemar menggunakan formasi menyerang 4-3-3. Dia juga senang menginstruksikan anak-anak asuhnya melakukan pressing tinggi di area lawan. Dengan strategi ini, Everton butuh sosok gelandang perebut bola yang ada dalam diri Donny van de Beek. Kolaborasi Donny van de Beek bersama Abdoulaye atau Alan yang juga dikenal sebagai ball winner bakal sangat menarik untuk ditunggu. Yang pasti keberadaan Lampard juga diharapkan menghidupkan lagi ketajaman para pemain Everton di lini serang. Nama-nama seperti Dominic Calvert-Lewin atau Rico Lison diharapkan bisa kembali subur. Berita ke-7, ex-Inter Milan sebut Vlahovic lakukan blunder dengan gabung Juventus. Kenapa? Mantan pemain Inter Milan, Anthony Cassano, mengklaim striker sekelas Dusan Vlahovic belum layak membela Juventus. Menurutnya, tim yang cocok bagi penyerang asal Serbia itu adalah Tottenham Hotspur atau Arsenal. Dusan Vlahovic resmi merapat ke Juventus dengan dana transfer mencapai 80 juta euro dari Fiorentina. Ia akan menerima gaji 7 juta euro per tahun hingga kontraknya berakhir pada 2026. Sebelum bergabung dengan Juventus, Dusan Vlahovic lebih dahulu dikaitkan dengan sejumlah klub. Satu di antaranya adalah Arsenal. Berbicara usai Vlahovic resmi berseragam Juventus, Cassano merasa kalau striker berusia 22 tahun itu tak akan berkembang banyak. Terlebih Massimiliano Allegri diprediksinya bakal minim melakukan penyesuaian taktik. Berita ke-8, pemain baru Juventus yang dilabeli perpaduan Zinedine Zidane dan Michel Platini. Juventus kembali mendatangkan pemain baru setelah Dusan Vlahovic. Menjelang jendela transfer musim dingin Januari 2022 ditutup, adalah Denis Zakaria asal klub Jerman Borussia Mönchengladbach. Denis Zakaria dilaporkan sudah berada di Turin untuk selanjutnya menjalani tes medis, tanda tangan kontrak, dan diumumkan secara resmi oleh Juventus. Belum banyak yang tahu siapa sebenarnya sosok Denis Zakaria, hingga membuat Bianconeri kepincut. Pemain internasional Swiss tersebut juga diklaim memiliki perpaduan antara dua legenda Juventus, Zinedine Zidane dan Michel Platini. Beruntung bagi Juventus mempunyai sosok gelandang komplit seperti Denis Zakaria. Berita ke-9, Ousmane Dembele capai kesepakatan dengan PSG. Barcelona minta mahar 320 miliar. Winger Barcelona Ousmane Dembele dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal untuk pindah ke Paris Saint-Germain untuk pindah pada Januari 2022. Bola kini berada di tangan Barcelona untuk memuluskan kepindahan tersebut. Blaugrana dikabarkan meminta mahar dari PSG senilai 20 juta euro atau setara 320 miliar.
Ousmane Dembele dihubungkan dengan beberapa klub Eropa sepanjang bursa transfer Januari 2022. Namun menjelang deadline day, transfer Dembele belum juga resmi. Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak yang habis pada musim panas 2022. Barcelona pun mengambil keputusan tegas untuk meminta Dembele pergi atau tak akan memainkannya hingga akhir musim. Barcelona lebih suka menjual pemain Prancis itu sekarang ketimbang kehilangannya secara cuma-cuma pada akhir musim. Berita ke-10, Atletico Madrid jadi batu sandungan Barcelona untuk boyong Alvaro Morata. Barcelona masih berharap untuk merekrut Alvaro Morata dengan status pinjaman dari Juventus. Tim Katalan itu berupaya memboyong Morata sebelum jendela transfer musim dingin 2022 ditutup. Namun sayangnya usaha Barcelona bakal dipersulit oleh Atletico Madrid selaku pemilik sah Alvaro Morata. Manajemen Atletico Madrid dilaporkan tidak setuju pemainnya hijrah ke Barcelona. Diketahui Juventus telah meminjam Morata selama 1,5 musim dengan biaya 20 juta euro. Mereka juga mengantongi klausel pembelian di akhir masa peminjaman 35 juta euro yang sepertinya tidak akan diaktifkan. Mengingat Morata tak bisa dijadikan tumpuan, Juventus harus keluar uang lagi demi merekrut Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Kehadiran penyerang asal Serbia tersebut menjadi pertanda jelas bahwa Alvaro Morata bakal menjadi pemain pelapis. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.